Dalam tulisan tersebut disebutkan, bahwa nasab Balawi adalah nasab yang disusupkan kepada nasab Ahlil Bait, di mana keluarga Balawi ini menasabkan diri mereka kepada Alawi bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali al-Uraidi, bin Imam Ja'far as-Sadiq. Menurut Syekh Audah, dengan mengutip dari kitab Syanjaro al-Mubarakah, bahwa Ahmad bin Isa memiliki 3 putra, yaitu Muhammad, Ali dan Hussein, serta dia tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Begitu juga para ulama ahli nasab tidak menyebutkan, bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Masih seputar nasab habaib ya, yang hari ini terus menerus saja menjadi perdebatan. Adu argumentasi masih terus muncul dan masing-masing kalangan baik yang mendukung Kiai Imad maupun yang kontra itu memunculkan argumentasi dan sejumlah bukti-bukti baik manuskrip maupun kitab-kitab maupun pendapat-pendapat para ulama, dan itu semakin memperkaya diskursus masalah habaib ini. Tetapi terlepas itu semua, kalau kita tracking sejarahnya di Yaman, ada sebuah ulasan yang cukup menarik. Ini penting untuk kemudian kita coba ketengahkan ke ruang publik, ya, bahwa sejak kedatangan Ahmad bin Isa itu ke Yaman, memang itu mendapat respon yang unik dari masyarakat Yaman sana, yang kemudian pada akhirnya itu pun ya diterima ya sebagai suriat Nabi, ya, karena tentu sejumlah kemuliaan yang ada di dalamnya. Tetapi kejadian itu tidaklah kemudian menjadi pakem di generasi berikutnya, karena ternyata bahwa beberapa atau puluhan tahun kemudian itu lagi dipertanyakan, dipersoalkan, dan hingga hari ini ya ternyata juga masih menjadi perdebatan di Timur Tengah sana. Nah, seperti apa ulasannya? Ya, coba kita simak dulu sama-sama. Dalam situs berbahasa Arab yang bernama Muntada al-Nauraas, dalam tema nasab yang disusupkan pada Ahlil Bait di Yaman, yang ditulis oleh Syekh Audah, disebutkan beberapa keluarga yang nasabnya disusupkan sebagai keturunan Nabi, di antaranya nasab keluarga Al-Ahdal, keluarga Sufyan, keluarga Balawi, dan keluarga Nahari. Karena yang menjadi permasalahan utama dalam kajian ini adalah nasab Balawi, maka kita fokus pada nasab Balawi saja. Dalam tulisan tersebut disebutkan, bahwa nasab Balawi adalah nasab yang disusupkan kepada nasab Ahlil Bait, di mana keluarga Balawi ini menasabkan diri mereka kepada Alawi bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali al-Uraidi, bin Imam Ja'far as-Sadiq. Menurut Syekh Audah, dengan mengutip dari kitab Syanjaro al-Mubarakah, bahwa Ahmad bin Isa memiliki 3 putra, yaitu Muhammad, Ali dan Hussein, serta dia tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Begitu juga para ulama ahli nasab tidak menyebutkan, bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Sehingga disimpulkan, bahwa nasab Balawi sebagai keturunan Sayyidina Ali, adalah batal atau tidak sahih. Namun ada hal yang menarik dari tulisan tersebut, karena dalam tulisan tersebut juga dijelaskan dari aspek sejarah juga, tentang keraguan-keraguan tentang garis keturunan keluarga Ba'alawi di masa lalu. Yang pertama adalah pada masa Ahmad bin Isa dan putranya yang masih diragukan tadi, di mana Syekh Al-Hasawi menyebutkan dalam kitab Tasbit Al-Fuad, sebuah narasi legendaris yang menyatakan, bahwa beberapa orang Yaman meragukan garis keturunan Ahmad bin Isa, sehingga putranya yang masih diragukan yang bernama Ubaidillah, pergi haji bersama banyak orang Hadramaut, dan bertemu dengan sekelompok orang Irak dan Basrah, yang kemudian orang-orang dari Irak dan Basrah itu bersaksi akan kesahihan nasab Ubaidillah sebagai Alawi atau keturunan Sayyidina Ali. Dengan demikian, seolah-olah dia adalah orang yang dikenal dan terkenal, sehingga semua orang Irak dan Basrah mengenalnya, di mana ketika dia bertemu dengan sekelompok orang dari Irak dan Basrah, bukan karena janji, dan mereka langsung mengenalnya dan bersaksi tentang keabsahannya nasabnya. Meskipun para ulama ahli nasab yang mutabar tidak mengetahui, bahwa Ahmad bin Isa memiliki seorang putra bernama Ubaidillah. Ahmad bin Isa adalah orang biasa dan dia tidak memiliki ciri khusus yang membedakan dirinya antara para Alawi pada khususnya, atau di antara orang-orang pada umumnya, sehingga semua orang Irak dan Basrah mengenalnya secara khusus. Seperti yang disebutkan dalam warisan sejarah Irak, bahwa Ahmad bin Isa telah berhijrah dari Baghdad, tempat tinggalnya, ke Indonesia, dan bukan dari Basra ke Hadramaut. Perjalanannya ke Indonesia melalui laut,
mengharuskan kehadirannya di Basrah selama beberapa hari, sebelum menaiki kapal yang membawanya ke Indonesia, yang merupakan masa yang tidak cukup bagi seluruh masyarakat Basrah untuk mengenalnya. Adapun peristiwa keraguan kedua, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Makromah dalam tarikhnya, Qulaid an-Nahar, di mana dia berkata, dan ketika Ahmad bin Isa yang disebutkan di atas dan orang-orang yang bersamanya datang ke Hadramaut, dan mengklaim pada nasab yang mulia, orang-orang Hadramaut mengakui keutamaan mereka dan tidak mengingkari mereka. Kemudian setelah itu mereka ingin menetapkan bukti untuk mengkonfirmasi apa yang telah dia klaim, yaitu memiliki nasab mulia. Dan pada saat itu ada 300 mufti di Tarim. Al-Gamam Muhadid Ali bin Ahmad bin Abi Jadid melakukan perjalanan ke Basrah, dan mengisbat nasab mereka kepada Hakim Hadramaut. Dan menyaksikan atas kesaksian Hakim adalah sekitar 100 saksi yang ingin melakukan perjalanan haji, dan para jamaah haji dari Hadramaut yang berada di Mekah mengawasi para saksi tersebut. Ketika mereka kembali ke Hadramaut dan menyaksikan kejadian tadi, orang-orang mengakui kesahihan nasab Ahmad bin Isa dan orang-orang yang bersamanya, dan mengakui kebajikan dan pengabdian mereka, dan para ulama dan orang-orang saleh berkumpul di sana. Redaksi tersebut memunculkan beberapa pertanyaan, antara lain, jika Ubaidillah bin Ahmad bin Isa sudah mengisbatkan nasabnya ketika dalam perjalanannya ke Mekah, seperti yang telah disebutkan di atas, lalu bagaimana keraguan itu muncul lagi pada nasab keluarga ini? Ini berarti bahwa apa yang keluarga Ba'alawi ceritakan dalam warisannya, bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa membuktikan keabsahan garis keturunannya dalam perjalanannya ke Mekah, jauh dari klaim yang benar. Karena ditemukan bahwa setelah puluhan tahun, keluarga yang sama dipaksa untuk membuktikan kembali kesahihan nasab mereka, dan di depan komunitas orang yang sama di mana mereka bertempat tinggal. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan Syekh Audah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. إبطال نسب بعلوي. عائلة بعلوي ويسمون كذلك بني علوي وآل علوي. يسكنون في اليمن، وينتسبون إلى علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. Pembatalan nasab Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi, mereka juga disebut Bani Alawi dan keluarga Alawi. Mereka tinggal di Yaman, dan bernasab kepada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Imam Jafar al-Sadiq. قال الفخر الرازي في كتابه الشجرة المباركة أن عقب أحمد بن عيسى من 3 بنين هم محمد وعلي والحسين، فلم يكن له ابن معقب اسمه عبيد الله، وكذلك لم يذكر أحد آخر من النسابين المعتبرين لأحمد بن عيسى ابن معقب أو غير معقب اسمه عبيد الله. ومنهم النسابة ابن عنبة الحسني في عمدة الطالب، النسابة الشريف ابن الطقطقي في الأصيلي، النسابة ابن مهن العبيدلي في التذكرة. ولذلك فإن النسب العلوي لعائلة بعلوي باطل وغير صحيح. Al-Fahru Al-Razi mengatakan dalam kitabnya Al-Shanjaroh Al-Mubarakah, bahwa Ahmad bin Isa memiliki 3 putra, yaitu Muhammad, Ali dan Al-Husain. Dia tidak memiliki seorang putra bernama Ubaidillah. Demikian juga, tak seorang pun ulama nasab mutabaroh yang menyebutkan, bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Dan di antara mereka adalah An-Nasabah bin Inaba Al-Hasani dalam kitab Umdat Al-Talib, An-Nasabah Al-Sarif Ibnu Al-Taktaki dalam kitab Al-Ashili, An-Nasabah Ibnu Muhana Al-Obaidili dalam kitab Al-Tazkiroh. Oleh karena itu, nasab Alawi atas keluarga Ba'alawi adalah tidak sah dan tidak benar. وفي الموروث التاريخي العراقي والخاص بعائلة آل القابجي الحسينية النجفية والتي تنتسب نسبا صحيحا إلى علي بن أحمد بن عيسى، يذكر أن أحمد بن عيسى قد هاجر من بغداد إلى اندونيسيا سنة 313 هجرية. عن كتاب أنساب العشائر العربية في النجف الأشرف لناجي وداعة الشريسي، غير أن الموروث لدى عائلة بعلوي يقول بأنه هاجر مع ابنه المزعوم عبيد الله من البصرة إلى حضرموت. Dan dalam peninggalan sejarah Irak, yang khusus untuk keluarga Al-Kabiji Al-Husainiyah Al-Najafiyah, yang nasab adalah sahih bernasab kepada Ali bin Ahmad bin Isa, disebutkan bahwa Ahmad bin Isa telah berhijrah dari Baghdad ke Indonesia di tahun 313 Hijriah. Dari kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah fi An-Najfi, oleh Naji Wada'a Al-Surais. Hanya saja warisan keluarga Ba'alawi mengatakan, bahwa dia, Ahmad bin Isa, hijrah bersama putranya yang diduga, yaitu Ubaidillah, dari Basrah ke Hadramaut. ومن الجدير بالذكر أن أقدم مصدر ذكر نسب بعلوي هو الجندي
المتوفى ما بين 730 هجرية و 732 هجرية في كتابه السلوك في طبقات العلماء والملوك، حيث قال فيه: منهم أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن جديد بن علي بن محمد بن جديد بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وجديد هو أخو علوي أولاد عبيد الله بحسب موروث عائلة بعلوي. وهكذا نجد أن هناك اختلافا في اسم عبيد الله بن أحمد بن عيسى، حيث ذكره أقدم مصدر وهو الجندي باسم عبد الله بن أحمد وليس عبيد الله، وهو أمر مستغرب نظرا للشهرة الكبيرة المزعومة له في التاريخ اليمني عامة وتاريخ هذه العائلة خاصة. Perlu dicatat, bahwa sumber tertua untuk menyebutkan garis keturunan Ba'alawi adalah Al-Janadi, yang meninggal antara 730 Hijriah dan 732 Hijriah, dalam kitabnya Al-Suluk fi Tobaqat Al-Ulama wa Muluk, di mana ia berkata, di antara mereka, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad, bin Ahmad, bin Jadid, bin Ali, bin Muhammad, bin Jadid, bin Abdullah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali bin Jafar Al-Sadiq, bin Muhammad Al-Baka, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Talib. Dan Jadid adalah saudara Alawi, keturunan dari Ubaidillah menurut warisan keluarga Ba'alawi. Dan kami menemukan, bahwa ada perbedaan nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, ketika sumber tertua, yaitu Al-Janadi, menyebut dia sebagai Abdullah bin Ahmad, dan bukan Ubaidillah. Itu adalah sesuatu yang mengejutkan, mengingat ketenarannya yang luar biasa dalam sejarah Yaman pada umumnya, dan sejarah keluarga ini pada khususnya. وتذكر الموروثات التاريخية اليمنية وجود حادثتي شك بنسب عائلة بعلوي قديما، الأولى في زمن أحمد بن عيسى وابنه المزعوم، حيث يذكر الشيخ الحساوي في كتابه تثبيت الفؤاد رواية أسطورية مفادها أن بعض أهل اليمن شك في نسب أحمد بن عيسى، فحج ابنه المزعوم عبيد الله بكثير من أهل حضرموت والتقى بجماعة من أهل العراق والبصرة، فشهدوا له بصحة نسبه. هكذا وكأنه شخصية معروفة ومشهورة، بحيث يعرفه كافة أهل العراق والبصرة، فيلتقي بجماعة منهم لا على التعيين، فيعرفونه ويشهدون بصحة نسبه. مع أن النسابين المعتبرين لم يعرفوا لأحمد بن عيسى ابنا اسمه عبيد الله. لقد كان أحمد بن عيسى إنسانا عاديا، ولم يكن له تميز بين العلويين خاصة، ولا بين الناس عامة، لدرجة أن يعرفة كافة أهل العراق والبصرة خاصة. كما أن الموروث التاريخي العراقي يذكر أن أحمد بن عيسى قد هاجر من بغداد التي عاش فيها إلى أندونيسيا، وليس من البصرة إلى حضرموت، فسفره إلى أندونيسيا عن طريق البحر يقتضي وجوده في البصرة أياما معدودة لصعود سفينة تقله إلى أندونيسيا، وهي فترة ليست كافية لكي يعرفه كل أهل البصرة. Peninggalan sejarah Yaman menyebutkan adanya dua peristiwa keraguan tentang nasab keluarga Ba'alawi di masa lalu. Yang pertama di masa Ahmad bin Isa dan anaknya yang disangkakan, di mana Syekh Al-Hasawi menyebutkan dalam kitabnya Tasbit Al-Fuad, narasi legendaris bahwa beberapa orang Yaman meragukan nasab Ahmad bin Isa, sehingga putranya yang disangkakan tadi yang bernama Ubaidillah, pergi haji dengan banyak orang Hadramaut, dan dia bertemu sekelompok orang dari Irak dan Basrah. Kemudian mereka, sekelompok orang dari Irak dan Basrah tadi, bersaksi kepadanya tentang keabsahan nasabnya. Dengan demikian, seolah-olah dia adalah orang yang dikenal dan terkenal, sehingga semua orang Irak dan Basrah mengenalnya. Sehingga dia bertemu dengan sekelompok dari mereka, bukan karena janji, lalu mereka mengenalnya dan bersaksi tentang keabsahannya nasabnya. Meskipun para ulama nasab yang mutabaro tidak mengetahui, bahwa Ahmad bin Isa memiliki seorang putra bernama Ubaidillah. Ahmad bin Isa adalah orang biasa, dan dia tidak memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan para Alawi pada khususnya, atau di antara orang-orang pada umumnya, sejauh semua orang Irak dan Basrah mengenalnya secara khusus. Seperti disebutkan dalam warisan sejarah Irak, bahwa Ahmad bin Isa telah berhijrah dari Baghdad, tempat tinggalnya, ke Indonesia, dan bukan dari Basrah ke Hadramaut. Perjalanannya ke Indonesia melalui laut, mengharuskan kehadirannya di Basrah selama beberapa hari, sebelum menaiki kapal yang membawanya ke Indonesia, yang merupakan masa yang tidak cukup bagi seluruh masyarakat Basrah untuk mengenalnya.
وأما حادثة الشك الثانية فهي كما يرويها أبي مخرمة في تاريخه قلائد النحر، حيث قال: ولما قدم أحمد بن عيسى المذكور ومن معه إلى حضرموت وادعوا النسبة الشريفة، اعترف لهم أهل حضرموت بالفضل وما أنكروهم، ثم أنهم بعد ذلك أرادوا إقامة البينة توكيدا لما ادعوه. وكان بتريم إذ ذاك 300 مفت، فسار الغمام المحدث علي بن أحمد بن أبي جديد إلى البصرة، وأثبت نسبتهم عند قاضيها، وأشهد على شهادة القاضي نحو 100 شاهد ممن يريد السفر إلى الحج، ورقب بمكة حجاج حضرموت على أولئك الشهود. فلما قدموا حضرموت وشهدوا بذلك، اعترف الناس بالنسبة الشريفة، وأقروا لهم بالفضل والخدمة، واجتمع على ذلك العلماء والصالحون. وهذا النص يثير بعض التساؤلات منها. Adapun peristiwa keraguan kedua, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Makromah dalam tarikhnya, Qulaid An-Nahar, di mana dia berkata, dan ketika Ahmad bin Isa yang disebutkan di atas, dan orang-orang yang bersamanya datang ke Hadramaut, dan mengklaim garis keturunan yang terhormat, orang-orang Hadramaut mengakui keutamaan mereka dan tidak mengingkarinya. Kemudian setelah itu, mereka ingin menegakkan bukti yang meneguhkan apa yang dia dakwakan, dan pada saat itu ada 300 mufti di Tarim. Sehingga Al-Gamam Muhadid Ali bin Ahmed bin Abi Jadid, melakukan perjalanan ke Basrah dan menetapkan nasab mereka pada hakimnya. Dan telah menyaksikan kesaksian hakim tersebut adalah sekitar 100 saksi dari orang-orang yang ingin melakukan ibadah haji. Dan para jamaah haji dari Hadramaut tadi mengawasi saksi-saksi tersebut di Mekah. Dan ketika mereka kembali ke Hadramaut, maka mereka memberikan kesaksian orang-orang mengakui nasab yang terhormat tersebut, dan mengakui kebajikan dan pengabdian mereka. Dan para ulama dan orang-orang saleh berkumpul di sana. Teks ini menimbulkan beberapa pertanyaan, antara lain. إذا كان عبيد الله بن أحمد بن عيسى قد أثبت نسبه فعلا في رحلته إلى مكة كما ذكرنا آنفا، فكيف يتسرب الشك من جديد إلى نسب هذه العائلة؟ إن هذا معناه أن ما ترويه عائلة بعلوي في موروثها من أن عبيد الله بن أحمد بن عيسى قد أثبت صحة نسبه في رحلته إلى مكة هي دعوة بعيدة عن الصحة، لأننا نجد أنه بعد عشرات السنين تضطر نفس العائلة إلى إعادة إثبات نسبها من جديد وأمام نفس المجتمع الذي تعيش فيه. Jika Ubaidillah bin Ahmad bin Isa telah membuktikan keabsahan nasabnya ketika dalam perjalanannya ke Mekah, seperti yang kami sebutkan di atas, lalu bagaimana keraguan kembali merayapi silsilah nasab keluarga ini? Ini berarti bahwa apa yang keluarga Ba'alawi ceritakan dalam warisannya, bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa telah membuktikan keabsahan garis keturunannya dalam perjalanannya ke Mekah, jauh dari klaim yang benar. Karena kami menemukan, bahwa setelah puluhan tahun, keluarga yang sama dipaksa untuk membuktikan kembali garis keturunannya lagi, dan di depan komunitas yang sama tempat mereka tinggal. وأما دعوى إثبات قاضي البصرة لنسب بعلوي فهي دعوى متهافتة، إذ كيف علم قاضي البصرة بنسبهم مع أن عائلة أحمد بن عيسى المتبقية في العراق والمشرق لم تكن تعلم بوجود ابن لأحمد بن عيسى يدعى عبيد الله ولا عبد الله كما في الرواية السابقة. وسبق أن ذكرنا أن النسابين المعتبرين ذكروا أسماء أبناء أحمد بن عيسى، ولم يكن بينهم عبيد الله المزعوم، كما أن النص يذكر أن كثير من الناس رفضوا التصحيح المزعوم لقاضي البصرة لهذا النسب، ولعل الأسباب التي ذكرناها توضح سبب ذلك. وأما 100 شخص الذين سافروا معه إلى الحج، فالنص لا يذكر أنهم شهدوا على صحة النسب، إنما شهدوا على تصحيح القاضي للنسب، فهي إذن شهادة واحدة للقاضي. وكما ذكرنا، فشهادة القاضي ليس لها قيمة حقيقية، وهي شهادة مطعون بها، لأن النص لم يذكر اسم القاضي ولا في أي عصر عاش، ولذلك لا نعرف شيئا عنه ولا عن وثاقته. فالرواية تفيد بوجود شك تاريخي حول نسب بعلوي من قبل أهل حضرموت، ولا تفيد شيئا ينفع تصحيح هذا النسب. Adapun perkara pembuktian silsilah nasab Ba'alawi oleh Hakim Basrah, adalah perkara yang tidak runtut. Karena bagaimana Hakim Basrah mengetahui silsilah nasab mereka, padahal keluarga Ahmad bin Isa tetap tinggal di Irak dan Masyrik. Dan tidak diketahui dalam keluarga tersebut, bahwa ada putra Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah atau Abdullah, seperti dalam riwayat sebelumnya.
Kami telah menyebutkan bahwa para ulama nasab yang mutabaroh telah menyebutkan nama-nama putra Ahmad bin Isa, dan tidak ada di antara mereka Ubaidillah yang disangkakan tersebut. Teks tersebut juga menyebutkan bahwa banyak orang menolak untuk mengabsahkan nasab yang mulia tersebut kepada anak yang disangkakan tadi oleh Hakim Basrah, dan mungkin alasan yang telah kami sebutkan menjelaskan alasannya. Adapun 100 orang yang bepergian bersamanya untuk melakukan ibadah haji, teks tidak menyebutkan bahwa mereka bersaksi tentang keabsahan nasab, akan tetapi mereka menyaksikan pengabsahan hakim atas nasab tersebut. Jadi itu adalah satu kesaksian untuk hakim. Dan seperti yang kami sebutkan, kesaksian hakim tidak memiliki nilai nyata. Itu adalah kesaksian yang diperdebatkan, karena teks tidak menyebutkan nama hakim atau di era apa dia hidup. Dan oleh karena itu, kita tidak tahu apa-apa tentang dia atau keandalannya. Narasi tersebut menunjukkan bahwa ada keraguan sejarah tentang nasab Ba'alawi dari orang Hadramaut, dan narasi tersebut juga berfaedah apapun untuk mengabsahkan nasab tersebut. إن الدعوة الحالية للنسب الحسيني لبعلوي تمتد إلى القرن الثامن الهجري، حيث لم نعثر على مؤلف معتبر ذكر نسبهم الحسيني المزعوم قبل هذا القرن، وهي دعوة متاخرة جدا إذا علمنا أن أحمد بن عيسى الذي ينتسبون إليه قد عاش في القرن الرابع الهجري. يرافق ذلك وجود شك تاريخي في هذا النسب منذ إن بدأت دعوى الانتساب وإلى يومنا هذا. Klaim seputar nasab Ba'alawi Al-Husaini saat ini meluas kembali ke abad ke-8 Hijriah, karena kami tidak menemukan penulis yang dapat dipercaya, yang menyebutkan nasab mereka kepada Al-Husaini, seperti yang disangkakan sebelum abad ini. Ini adalah klaim yang sangat terlambat, ketika kita tahu bahwa Ahmad bin Isa, yaitu orang yang dimana mereka, Ba'alawi, menasabkan dirinya kepadanya, hidup di abad ke-4 Hijriah. Hal ini dibarengi dengan adanya keraguan sejarah tentang garis keturunan ini, sejak dimulainya pendakwaan bernasabnya mereka itu hingga saat ini. ونحن سبق وأن توقفنا في هذا النسب لأمور ظنية، غير أننا بعد مراجعات مستفيضة لأقوال وأدلة الأطراف المثبتة لنسب بعلوي وأقوال الأطراف الرافضة له، وجدنا أن الأكثر قوة والأبعد عن الظن والأقرب لمنهج النسابين القدماء المعتبرين هو إعلان عدم صحة هذا النسب وبطلانه. Dan kami sebelumnya telah berhenti pada nasab ini untuk masalah dugaan, tetapi setelah meninjau secara luas ucapan dan bukti dari pihak yang mengisbat nasab Ba'alawi, dan ucapan pihak yang menolaknya, kami menemukan bahwa yang paling kuat dan terjauh dari dugaan, dan terdekat dengan pendekatan para ulama nasab terdahulu, adalah pernyataan ketidakabsahan dan batalnya nasab ini.